Halo teman-teman, balik lagi di channel Primes Asia sama Andi sini, dan gue udah ada di studio motor. Ini workshopnya luar biasa besar dan gue lagi ngopi dulu. Ada coffee shopnya juga. Nanti kita bakalan ke workshopnya, ada di sebelah kanan gue tuh. Tempatnya tenang, mantep lah pokoknya lah. Di dalam itu banyak banget nanti motor-motor listrik dari SMEF. Jadi kita bakalan tanya langsung nanti sama Bro Adit, kita kenalan produk spesialisnya. Dan ini juga kita udah diizinin juga sama Om Doni. Thank you Om, udah terima kita di sini. Kita bakalan bikin videonya bongkar motor listrik SMEF. Check it out. Jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe. Yuk. Halo Bro Adi. Halo Mandi. Aduh, mau main juga nih akhirnya ke workshop nih. Terakhir ketemu kita di IMS. IMS ya, bener. By the way kan di IMS kan udah ngobrol dikit tuh. Boleh Ya kan? Cuman gue pengen tahu lebih detailnya lagi gitu loh. Oke, silakan. Boleh ya dijelasin lagi ya? Silakan Om. Ini motor listrik SMEF ini kan sebenarnya kan unik banget nih. Iya. Modelnya kan. Iya. Biasa kan kalau motor listrik kan lebih banyak kayak Vespa, kayak Matic begitu modelnya. Ini kenapa bikin modelnya tuh trail juga, bukan trail gitu loh. Tapi kayaknya bisa buat dibikin enduro juga nih, karena bannya nih tahunya banyak gitu loh. Boleh dijelasin Bro? Jadi bisa dibilang ini kurang lebih bebek adventure Om. Oke. Ya. Saya jelasin sedikit dari konsep awalnya. Jadi kita itu basic dulu studio motor custom bike. Selama 15 tahun kita di dunia custom culture. Sampai di tahun 2020 kita dapat tawaran dari Kemenhan. Oke. Untuk bikin prototype, desain dan prototyping EV gaya trail kurang lebih. Berarti yang buat main ini dong, maksudnya medannya itu naik turun gitu? Iya, untuk medan naik turun, dan dari situ kita masih desain dan prototyping, belum sampai tahap manufakturnya. Jadi ketika desain dan prototypingnya selesai di Kemenhan, itu waktu itu kita kerjasama sama PT Lem, Eltran. Setelah selesai desain dan prototypingnya, assembly-nya kita serahin ke mereka. Oh. Lalu di satu sisi ini bos kan udah bosan. Jadi Pak Bos kita udah bosan sama... Nih Pak Bos siapa nih? Sebutin aja namanya. Pak Bos kita yaitu Doni Arianto, selaku CEO dan founder dari SMEF ini juga udah bosan. Bisa dibilang bosan sama dunia motor biasa, maksudnya dalam artian motor bensin. Karena selama 15 tahun pun kita udah ya banyak lah megang motor ini, motor itu. Udah legend lah ya. Pokoknya kalau buat modifikasi builder tuh udah nggak asing gitu ya. Ya, dan maka dari itu Pak Bos pun nerbitin nama baru, bendera baru, dibawain studio motor juga, yaitu SMEF, yaitu Studio Motor Electric Vehicle. Nah, awalnya itu kita konsepin gimana motor listrik yang bisa dibawa jalan jauh, bisa dibawa jalur ekstrim, dan punya daya tahan yang cukup cukup tinggi dan kuat. Speknya, wih, ini luar biasa banget nih. Maksimum power 11 kW, torsi 55 Nm. Gila, sama pakai ini ya, 3 kW ya dia punya BLDC-nya ya? Iya, untuk motor dan dinamo kita pakai 3 kW. Peak powernya berapa ya Bro? Peak power kita di BLDC di 9.000. 9.000, tinggi juga loh. Dan jadi motor ini IM1, kita kasih nama IM1 Electric Motorbike One lah intinya. Ini tipe pertama kita yang diluncurin dari SMEF. Gayanya ini kurang lebih kita desain adventure, konsepnya desain by adventure. Kelihatan banget sih. Iya. Jadi untuk dimensi motor ini sendiri dari ketinggian dan panjangnya kurang lebih setara sama NMAX. Berarti riding style-nya mirip kayak NMAX. Betul Om. Dan kita set motor ini selayaknya motor adventure. Apakah tipe yang ini nih standarnya seperti ini nih? Untuk standar kurang lebih seperti ini Om. Di luar bracket ini ya. Bracket sidebox ini ya? Iya. Kiri kanan ya? Jadi yang SMEF, kita ini SMEF sistemnya juga masih build to order. Sifatnya customize. Jadi untuk calon customer itu sistemnya pemesanan ke kita. Kita sediain selama kita kurang lebih pengerjaannya 45 hari kerja. 30 hari kita developing, delivering, 15 harinya pengurusan surat-surat. OTR Jakartanya berapa Bro? On the road ini kita bandrol di 64,7 juta Om. Untuk penambahan bracket itu ada add-on khusus, additional khususnya. Nah, untuk additional khususnya ini di website pun misalkan Om kayak tambah box pannier, itu udah kita kasih, udah ada langsung harganya, udah kita cantumin. Ya? Jadi untuk hasil harganya pun udah tertera. Dan
Jadi memang pure yang Smash jual ini platform. Bro, tadi lu bilang buat yang body nih UMKM tuh gimana nih ceritanya nih? Ya, jadi kan dari desain, prototyping, uji tipe, sertifikasi SRUT itu kita sendiri kan. Oke. Kita sendiri sampai kita build satu motor utuh itu masih kurang lebih masih aluminium Om. Betul. Dari bentuk bodinya. Nah, karena kita basic masih UMKM, untuk kita developing gede-gedean dalam 1 bulan, ya let's say misalkan 50 unit kan itu terbilang cukup berat. Oke. Jadi ya kita rangkul Om. UMKM lokal, kayak contohnya ini karbon. Nah, kita memang karbonnya ini ya. Iya, kita delivering motor ini full karbon. Jadi ini bukan ini nih teman-teman nih, bukan tempelan model karbon. Ya, ini full karbon asli ini. Ini full, luar dalamnya nanti bisa dicek. Jadi bentar, bisa dicek berarti boleh ditelanjangin dong. Telanjang kan mau telanjangin dong. Waduh, asli. Kita boleh telanjangin nih. Ini salah satu dari pabrikan motor listrik yang berani untuk ditelanjangin langsung di workshopnya gitu loh. Boleh, nanti Om Andi telanjangin langsung. Jadi kenapa kita pakai karbon Kevlar? Yang pertama relatif enteng. Untuk track ekstrim, untuk jalan-jalan yang sekiranya perlu torsi tinggi, itu motor cenderung lebih ringan, ya, sama lebih kuat juga ya. Lebih kuat, daya baterainya pun bisa lebih terporsir lah kurang lebih Om. Karena lebih enteng ya. Karena lebih enteng, walaupun nggak secara signifikan ya, cuman itu bisa lebih terporsir, dapat lebih enteng. Dan untungnya body karbon juga, baterai itu kan relatif terhindar dari namanya overheat. Dimana dia kan nggak nyerap. Berarti dia lebih adem ya? Iya, nggak nyerap matahari. Dimana kalau aluminium kan dia nyerap. Benar. Metal soalnya. Sedangkan kalau karbon ini udah, kita mau macet-macetan, mau enak-enakan, mau gila-gilaan segala macam, mereka nggak bakal nyerap. Iya. Kenapa masih pakai rantai? Yang pertama, karena kita kan pakai mid drive ya. Oke. Untuk motor kita di tengah. Rantai ini ngasilin suatu noise dari akselerasi mid drive ini Om. Feel ride-nya itu lebih kerasa gregetnya bawa motor. Maintenance-nya jauh lebih gampang Om. Lebih gampang ya. By the way, garansinya berapa lama ya? Untuk di baterainya sendiri 3 tahun. Motor secara keseluruhan di 1 tahun, dari seluruh part-partnya, aftermarketnya segala macam itu di 1 tahun, dan plus selama 1 tahun. Jadi kita kerjasama juga sama salah satu perusahaan jasa servis, yaitu namanya Zutoride. Kita kerjasama di 39 kota. Wow. Dari Sumatera, Jawa, Bali, sampai area-area Nusa Tenggara, itu Zutoride udah ada. Jadi misalkan Om lagi pakai motor ini nih, saya kasih contoh di Bandung lah. Di Bandung, Om lagi main-main di area Ciwidey. Andaikan di motor ada apa-apa, Om call center kita, pihak Zutoride udah bakal datang. Towing langsung ya? Bakal siapin towing pertama, jasa servis, lalu charging stationnya. Itu tanpa dikenakan biaya sedikit pun Om. Selama 1 tahun masa garansi. Jadi untuk mau main di motor di mana-mana, itu kita pastikan aman. Dan yang pasti untuk servisnya Zutoride ini 24 jam. Mobile service selama 24 jam. Berarti anytime you ada problem, mau jam 3 lagi terabasan, call center ke kita. Gila. Kita siapin tracking system juga bareng Zutoride. Jadi misalkan Om lah udah ada di daerah pelosok-pelosok misalkan yang susah untuk dijamah sama GPS, kita siapin tracking system khusus antara kerjasama kita dan si pihak Zutoride. Gila, ini gokil banget sih. Luar biasa banget sih. Customer service, pelayanan, maintenance, ini udah luar biasa gitu. Bro Adit, ini kan udah dijelasin nih spek segala macem, sama guarantee, sama service maintenance ini itu. Sekarang saatnya kayaknya kita main ini. Kalau channel kita khusus telanjangin soalnya. Silakan Berarti kita boleh telanjangin ya? Boleh banget Om, langsung telanjangin. Stay tune teman-teman, kita langsung telanjangin.
teman-teman, ini udah ditelanjangin. Smef EM1 masih sama Bro Adit juga, Bro. Jangan jauh-jauh, Bro. Yoi. Ini yang tahu barang soalnya. Nih ya, kalau misalnya lihat chassis, tubular, tebel, gede, dan ceritain, Bro. Riset developmentnya berapa lama? Riset developmentnya itu kita kurang lebih 1 tahun, Om. 1 tahun kita prototyping motor ini itu dari bulan Juli 2022. Oke. Kita Berarti udah setahun lebih dong. setahun lebih. Sampai kita launching di 2023 dengan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini teman-teman ya, kalau dilihat ya, las-lasannya semua rapi, rangkanya juga luar biasa tebel. Jadi memang developmentnya ini bukan kaleng-kaleng, nggak cuman sehari 2 hari jadi. Tadi Bro Adit juga dibilang tahunan gitu loh. Dan udah berapa kali ganti atau Kurang gimana lebih ya? kita 3 kali tahap prototyping untuk 3 tipe kali ini. Untuk tipe yang M1 ya. Iya. Jadi dari wiringnya, dari beberapa partnya pun kita coba part sebelumnya, ternyata masih kurang, dan akhirnya kita finalkan dengan part-part berikut seperti ini, Om. Dan ini untuk chassis, rangka, ini produksi lokal. 100%, 100% dari studio lokal. motor ya. Iya. Ini kenapa desainnya ini ada plat di sini, Bro? Karena kalau misalnya gua kan newbie nih. Kalau misalnya dicabut kan sebenarnya lebih enteng gitu. Kurang lebih sih guna lebih memperkuat sih, Om. Memperkuat. Oh, si komstirnya ini ya. Iya, memperkuat si homesteer ini. Menarik sih ini sih. Jadi memang buat desain chassis ini luar biasa risetnya. 1 tahun lebih, 3 kali ganti juga kan tadi kan ya. 3 kali tahap prototyping. Berarti ada 3 kali revisi kurang lebih dari segi bodi keseluruhan sampai sasis-sasisnya. Sama untuk cat-catannya gimana nih? Untuk cacatan ini kita powder coating, Om. Oke, powder coating. Kalau gue lihat juga di sini sih sangat rapi. Dia punya las-lasannya juga, totol-totolannya banyak nih. Dan ini termasuk untuk buatan lokal yang sangat rapi. Karena biasanya kalau misalnya kita telanjangin motor nih, Bro ya, itu banyak banget tuh. Dalam tanda petik tai-taian las tuh, titik-titik gitu loh. Ini nggak ada sama sekali, jadi sangat rapi ini. Swing arm nih juga menarik nih. Swing arm ini kita bikin sendiri, Om. Bikin sendiri juga ya? Sendiri, kita ngelas sendiri. Menarik. Jadi swing armnya terkesan kayak motor jadul gak sih sebenarnya, Bro? Iya. Yang kayak begini ya? Ya, Model-modelnya? gaya CT70, Om. Berarti ngukur dia punya rantainya masih di maju mundurin. Iya, betul. Kabel-kabel kita cek sekarang nih. Kabel semuanya diisolasi juga, ada anti panas. Kebanyakan di sebelah sini, sama soket juga ini ada DC-DC ya. Jadi udah waterproof juga. Waterproof juga ya. Soketnya semua nih kayak soket di mobil nih, Bro. Ya, Dia betul. punya soket-soketnya nih, soket mobil semua dan sudah waterproof juga, anti air. Jadi sampai kabel yang terkecil pun ini juga sudah anti air nih. Iya, betul. Menarik nih. Jadi namanya kita pakai baterai dengan ya bisa dibilang baterai yang lumayan bagus ya, Om, ya. Lumayan bagus, lumayan berkualitas. Langsung aja, Bro, spek baterainya apa? Komponennya pun memang harus mendukung. Nah, spek baterainya itu kita pakai 72 volt 40 ampere dari LG, Om. LG. Ya, Smart BMS. Ini tadi yang garansi 3 tahun ya. Ya, yang garansi 3 tahun. Ini casannya juga. Nah, berikut Jadi casannya. ini casan yang buat di rumah ya. Iya. Ini rekomendasi untuk daya rumah 2200 tadi ya. Idealnya 2200. Soalnya ini lumayan gede sih outputnya sih. 84 volt, 11 ampere, Iya. supercharger. Untuk daya pengecasannya kalau dengan ideal rumah 2200 itu di 2,5 jam, Om. 2,5 jam udah full ya. Udah full. Tapi let's say kalau misalnya kita ambil di bawah 2000, ya let's say di 1500, 1300, pertama kan harus ada komponen yang mengalah, komponen-komponen gede. Contoh kayak listrik kayak AC, kayak kulkas yang gede-gede, itu udah harus mengalah. Kurang lebih kita dapat di 3 jam. 3 jam. Dan kalau untuk pengecasan di SPKLU sendiri itu 2,5 jam, Om. Nah itu nanti ada rencana ini gak sih kayak baterai swap atau apa gitu? Rencana sih enggak, kita nggak ada baterai swap, jadi charging langsung ke baterainya dengan sistem kena kedon tapi. Oke, berarti bisa dicabut ya? Bisa dicabut. Ya? Jadi untuk pengecasan Tempatnya bisa besar sekali nih ya. Bisa di dalam sini pengecasannya, bisa juga ketika lagi di luar baterai. Oh, berarti baterai cabut, memang ada charging stationnya ya, Iya. plug gitu ya. Ini menarik nih, gede banget. Ini buat langsung ke baterainya ya. Iya, Warnanya betul. oranye juga. Nah, modul-modul nih bro, ini kan ada DC-DC, terus ada apa MCB nih buat on off, sama ini nih. Ini selama kita bongkar motor listrik ini nggak pernah lihat nih kabel gas. Menarik nih. gas ya. Bener. Jadi berasa kayak bener-bener naik masih motor bensin gitu kan, ada kabel gasnya di sini nih. Dan ini pakai dia punya kontrolernya itu adalah Fotol EM150. Ini gede banget. Yang udah pernah kita tahu tuh cuman yang 50 sama yang 100. Ini 150 bro. Heatsinknya di belakang juga udah kayak radiator sebenarnya ya. Ini balik lagi ke chassis ya. Untuk plat dudukan baterai ini luar biasa tebel. Suara getokannya udah beda.
Sama buat yang samping sini juga nih, untuk dudukan dia punya kontrolernya. Itu ada kali setengah senti. Jadi memang untuk bahan besi logam ini nggak pelit ya bro ya? Betul. Luar biasa. Apalagi yang mau kita bahas nih? Oh nih, spakbor. Tadi apa bro ngomongnya? UMKM nekat. UMKM nekat gitu loh. Jadi biasa kan kalau spakbor tuh plastik atau ya kayak yang TVS kita bongkar tuh plat baja ya kan. Ini full karbon buat spakbor, gila banget sih. Memang UMKM nekat ini luar biasa. Sama yang ini bro, part kan ini kan kayak upside down. Iya. Terus gue lihat juga ini apa tempat minyak rem. Iya. Semuanya ini bisa by order juga ya. Bisa bayar order. Jadi nggak harus, ini kan brandnya RCB ya. Iya. Terus show breaker juga sama ya. Ini gue lihat juga YSS nih. Betul Om. Saya nggak pakai filter sih ya. Kalau pakai filter kayaknya masuk perok juga ya. Nanti deh itu kita. Coba dirancang lagi yang baru berarti. Berarti ke bensin dong kalau. Iya ini menarik sih. Ini belum ya. Ini toolbox. Jadi teman-teman bisa taruh chargernya di sini ya bro ya. Cukup gede juga. Untuk perjalanan jauh, misalkan mau ngecas kayak contoh kita kemarin Jakarta sampai Bali. Ini ya saya ceritain sedikit. Jadi kita itu memang ngetes gimana sih trek Jawa untuk kita riding jauh pakai kendaraan listrik. Kalau untuk soal kenyamanan memang masih belum. Karena soal infrastruktur. Jadi kita waktu itu ngasih tools riding, ibaratnya cara ridingnya itu di angka 35% baterai, kita cari tempat ngecas. Gimana ceritanya? Karena namanya kita jalan jauh, kita kan nggak pernah tahu kota yang kita temuin di depannya infrastrukturnya udah bagus apa belum. Ada buat colok apa enggak ya? Jadi selama 35%, let's say kita ambil itu di 60-70 km. By the way, jarak motor ini up to 120 km. Sekali charge? Sekali charge. Dengan sistem 3 riding mode. D1, D2, D3. Kalau kita main di D1, D2, ya dapat di range 110 sampai 120. Cuman kalau untuk main di D3 yang perlu torsi tinggi ya, perlu torsi tinggi, jejak-jejakannya tinggi, rata-rata motor ini di 80 km untuk jaraknya. Jarak secara keseluruhannya. Itu udah paling pelan tuh. Itu yang paling, maksud saya yang paling, kalau misalnya kita main Trabasan main Trabasan kan perlu torsi. Ya baterai kan kurang lebih sama kayak bensin, makin ditekan makin boros. Betul. Untuk kita tekan banget baterai ini, untuk kita tekan banget gila-gilaan bawahnya segala macem itu di 80 km top range ya. Untuk di top speednya sendiri ini kena di 115 Om. 115 itu udah torsi yang tadi ya? Iya. Kencang tadi itu ya? Torsi 55 sampai 55. Berarti kalau misalnya kita main torsi di torsi, range-nya nggak nyampe 120 dong ya? Iya betul. Ya? Lebih di bawah ya? Rata-ratanya di 80 untuk kita main di track. Tapi lumayan lah, sekali cas 80 kilo mah. Itu ibarat kayak Sunter, Serpong, PP loh. Sunter, Serpong, PP itu dapat. Dengan posisi ngebut banget ya. Dengan posisi ngebut banget. Cuma kalau kita km tadi ya. Main dalam kota D1, D2, main di D1 ya kalau buat nyalip-nyalip di D2 itu irit banget Om. Udah enak banget ya. D1 kita kasih limit speednya. Limit speed motor ini D1-nya itu di 55 km per jam. Masuk ke D2 dia masuk di range 80 sampai 85. Nah, kalau misalnya di motor bensin kan ECU bisa di remap. Ya. Ini dia punya controllernya tadi bisa di remap juga gak? Di remap D1, D2, D3-nya. Kalau misalnya ada customer nih, gue mau lebih kencang lagi dong gitu ya. Balik ke settingan ampere sih Om. Kalau di listrik ini permainannya di ampere, remapnya. Jadi waktu kita kemarin stand show di Infinite Show-nya IMS kemarin 2024, itu motor yang ini dan yang tipe trail itu kita naikin di ampernya. Jadi dari tekanan lebih kencang lagi dong. Tekanan cc-nya lebih kencang apa? Torsinya itu lebih, tekanan torsinya lebih jauh lebih tinggi Om. Standarnya aja kan ini kan kurang 9.000 ya. Iya. Powernya kan peaknya kan. Kalau dikencengin berarti naik lagi dong. Kurang lebih kan ini standarnya kurang lebih ya kayak 150 cc NMAX Om. 150 cc NMAX, dan kalau misalkan kita remap lagi dari segi ampernya, kemarin kan untuk wheelie stand kan emang butuh tenaga lebih, itu kurang lebih ya di angka 250 cc untuk tipe motor ini. Makanya berarti dari berasa kayak X-Max ya. Sistem customize-nya itu kita cantumin juga kan di torsinya. Torsinya itu ibaratnya di bengkel kita, di workshop kita bisa set. Misalkan Om gaya yang gaya speeding yang perlu gaya tinggi, torsinya lumayan tinggi segala macam, itu bisa kita setting sama tim wiring kita. Makanya kita kasih penawaran itu. Kalau untuk ini nggak dikenakan additional ya. Jadi untuk torsi pun kita kasih tawaran di motor ini bisa disetting di 35 paling rendah, torsi rendahnya 35 nitro sampai di 55 nitro. Gila. Berarti ini luar biasa banget sebenarnya. Kayak
Rangka juga ini bisa di knockdown, banyak yang bautnya bisa dicabut. Udah gitu juga modul-modul juga. Sampai dia punya controller juga. Teman-teman tuh kalau misalnya beli SMAF M1 ini bisa minta setting juga ya, dan free ya. Free. Anytime mau diganti juga bisa berarti ya. Memang customize dari kita itu. Luar biasa sih. Apalagi ya mau ngomongin ya, ini kayak chassis udah, cat, modul-modul, part juga udah bisa dikondisikan maunya pakai yang apa ya. Betul. Jadi sesuai sama pemesanan dari customer. Dan dari ban pun kita kasih opsional. Ban juga dong ya. Iya, mau yang ban ya Pengereman semuanya. pengereman segala macam. Itu kita sistem customize. Berarti sebenarnya kayak harga on the road 64 jutaan itu masih tentatif juga lah ya. Masih Tergantung tentatif. mau gantinya apa ya. Tergantung di penambahan. Kalau diganti itu lebih ke opsional ya Om. Opsional. Kayak misalkan mau single seat kah, mau double seat, itu opsionalnya. Ban pun opsional, kita kasih pilihan. Kalau misalkan Om mau gaya ban ibaratnya gaya supermoto, ya saya kasih contoh misalnya gaya supermoto. Kalau misalnya Om ambil opsional itu tanpa kita kenakan additional. Berarti udah langsung ya. Om mau nambah setnya, gue sekalian nambah set ban tahunya deh, satu set sama rimsnya segala macam, itu baru kita nambah kenakan lagi additionalnya. Ibaratnya kayak ada ban cadangan ya. Iya, spare ya. betul. BLDC-nya nih menarik nih. Ini tadi kan 3.000 ya. Iya, 3 kW ya. iya. Ini langsung nempel, kalau teman-teman lihat itu langsung ke gear. Iya. Ya kan? BLDC-nya garansi berapa lama, Bro? BLDC masih di 1 tahun. Masih 1 tahun. Dan ini QS motor. Iya. Ada lambangnya di sebelah kanan, petir. Oh, menarik juga ya. Sebelah kiri langsung gear. Dan ini untuk dia punya dudukan BLDC-nya itu udah langsung nempel sama si chassis. Jadi ada buletan nih. Semuanya langsung dibaut ya, Bro ya. Betul. Kiri kanan loh. Iya loh, kiri kanan loh. Tadi gue lihat yang di dalam kayaknya cuma kanan doang tuh. Ini begitu lihat lagi kiri kanan ternyata. Langsung di tengah. Jadi mid range taruh di tengah, baru gear. Nah, kalau motor listrik lain tuh kebanyakan masih pakai fan belt ya. Betul. Atau dia punya BLDC udah langsung di ban belakang. Teman-teman kalau misalnya tertarik dengan SMAF EM1 bisa hubungin Bro Adit, nomor telepon Bro. Nomor telepon nanti saya terapkan. Yang penting follow dulu. Atau ini DM aja dulu. Ya DM dulu. Nanti follow @smafmoto. Sama website kita www.smafmoto.com. IG-nya tadi? IG-nya Smafmoto. 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 Ya, jangan lupa follow. Kalau tertarik 64 juta sekian on the road Jakarta. Terima pengiriman seluruh Indonesia. Untuk untuk satu Jawa Satu itu Jawa, nggak kita kenakan biaya. Free. Itu kapan lagi ya dapat Di luar motor? Jawa baru kita kena on the road khususnya. Biasanya kan kalau beli motor bensin kan Jakarta sama ini kan harganya beda. Iya, ini iya. harga flat satu pulau Jawa. Satu pulau Jawa. Di luar Dan Jawa ada on the road khususnya. ongkos kirim juga gratis ya. Ongkos kirim gratis ya. Oke, thank you teman-teman udah nonton. Jangan lupa komen, share yang banyak dan juga subscribe. Thank you, Bro. Sama-sama Sukses terus. Mandi.